Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan lab ketiga kali ini, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya membuat website menggunakan HTML dan CSS. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita hanya menggunakan HTML dasar saja. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mengcombine HTML dan CSS. Untuk metodenya, di sini saya menggunakan yaitu external link, yaitu di mana CSS-nya terpisah dengan HTML. Baik, bagi yang belum paham tentang HTML, sebaiknya dipahami dulu materi sebelumnya, atau Anda bisa memutar ulang kembali perkuliahan di lab kedua sebelumnya. Oke, kita langsung saja praktek, biar agar lebihnya waktu lebih efisien. Hal yang pertama, adalah kerangka, di mana kita akan mendesain dulu kerangkanya seperti apa, bagaimana bentuk tampilannya. Di sini sudah saya sediakan. Nah, bentuk tampilan seperti ini ya. Jadi ada header, ada menu, dengan beberapa justify, yaitu rata kiri dan kanan. Kemudian warna pada copy like, pada footernya. Nah, di sini kita menggunakan div ya. Jadi div itu membungkus beberapa elemen menjadi satu. Yaitu menggunakan box model di sini CSS-nya. Dan dilanjutkan dengan background. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Jadi hal pertama yaitu membuat folder baru. Karena belum menggunakan some. Pertemuan lab 3 2021. Oke. Karena di sini kita menggunakan gambar, ada gambar yang akan dipanggil. Maka kita tambahkan folder baru, yaitu folder img. Kemudian dua file, yaitu file CSS dan HTML-nya. Nah, untuk editor saya menggunakan Sublime. Di sini kita tambahkan dua file dulu, new file. Yang pertama adalah extensionnya HTML, yang kedua adalah CSS itu sendiri. Nah, di sini saya simpan dulu, Ctrl S. Simpan di folder yang sudah Anda sediakan, saya contohkan di desktop. Oke. Ini saya contohkan index.html. Oke. Kemudian file baru, Ctrl S, saya simpan dulu. Di sini namanya style.css. Nah, untuk nama itu tidak harus style ya, boleh yang lain. Di sini saya contohkan style.css, cuman extensionnya harus CSS. Kemudian disimpan. Nah, dilanjutkan membuat struktur awal dulu, yaitu HTML-nya seperti biasa, HTML. Di sini misalkan pertemuan 3 CSS HTML. Oke. Kemudian di dalam body itu saya tambahkan menggunakan div ya. Div. Nah, div ini saya menambahkan kelas di dalam div-nya untuk pemanggilan di CSS. Kelas pertama saya contohkan container namanya. Nah, div kedua itu nama kelasnya adalah apa ya contohnya, header. Oke. Kemudian tulisan H1, kelas dengan nama judulnya adalah my website. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menu, atau kita cek dulu, kita simpan. Kita simpan dulu, kemudian kita jalankan hasilnya bagaimana.
ini baru standar ya, baru standar. Jadi kita tambahkan dulu di oke. Di sini saya akan menambahkan menu seperti yang sudah saya jelaskan di kerangkanya, yaitu menggunakan order list UL ya, order list. Nah, UL ini adalah list itemnya, menu yang akan kita tampilkan. Ini ditentukan menggunakan href, judulnya index.html, ini adalah home, menu home ya. Kemudian ini cukup di copy saja, ada home, kemudian ada contoh, ada about, kemudian about ya, kemudian ada produk, kemudian ada service, dan ada kontak. Nah, kemudian sampai di sini kita simpan, kita cek dulu hasilnya. Nah, maka akan tampil menu seperti ini ya, menu list itemnya. Nah, jadi kita akan membuat tampilan dulu seperti ini. Jadi my website-nya akan berwarna yang sesuai kita inginkan, dan judul ini akan rapi rata sebelah kanan. Nah, untuk tab ini kita masuk ke CSS-nya terlebih dahulu. Ini baru judul awal. Kita masuk ke style CSS-nya. Nah, untuk style CSS, kita akan memanggil tag yang HTML pada body-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, di sini kita panggil pertama adalah body, tanda kurung. Nah, di dalam body itu ada font. Kita menggunakan fontnya kira-kira berapa ukurannya? 16 pixel atau 28 pixel dengan tipe fontnya Arial. Coba apa kira-kira ya? Sans serif, coba sans serif. Oke. Jadi ada dua tulisan yang akan dibaca. Jadi mana yang akan dibaca dulu? Jadi kalau tidak ada Arial, maka akan membaca si sans serif. Ya. Kemudian kita menambahkan background color. Jadi warna backgroundnya di sini saya menggunakan hexa. Tapi kalau Anda ingin ada warna lain, bisa Anda kunjungi situs ini. Di sini sudah saya sediakan. Bisa Anda sediakan atau bisa Anda download di sini. Ya, saya contohkan dulu. Bisa download warna di sini. Jadi digunakan sesuai kebutuhan. Nah, dari kebutuhan Anda. Nah, di sini saya menggunakan 6 digit saja, yaitu crash EA. Ini masih biasanya warna abu-abu yang bisa digunakan. Kemudian titik koma, dan dilanjutkan dengan warna tulisan mau website itu akan berwarna pilihan kita. Ini color, kemudian warnanya adalah crash 223. Nah, ini kan ada beberapa digit. Karena angkanya sama, itu boleh ditulis saja 3 digit angka saja. Crash 333 titik koma. Itu boleh. Hasilnya sama. Kemudian kita refresh. Dan lihat hasilnya terlebih dahulu apa yang terjadi. Belum ada terjadi apa-apa. Karena belum kita tambahkan lebar dan margin pada si tulisan my website ini, dan tampilannya belum pindah ke tengah. Oke, kita akan menambahkan selanjutnya, yaitu namanya container. Container, kelas container ya. Kita akan membuat lebarnya width menjadi 800 titik koma. Menambahkan marginnya ukuran auto titik koma. Kita tambahkan background color.
Kemudian di sini saya contohkan crash 223456. Oke. Kemudian saya refresh, simpan terlebih dahulu. Saya lihat hasilnya dulu. Nah, kenapa ini belum jalan? Nah, dikarenakan pada indeks itu belum dipanggil. Nah, maka harus kita panggil dulu style CSS-nya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita panggil dulu menggunakan link rel style. Di sini kita menggunakan pemanggilan link seperti biasa, yaitu link rel style sheet namanya. Jadi kita tambahkan di sini, saya ulang kembali, link rel. Nah, relnya itu mengarah ke style sheet ya. Nah, kemudian diikuti dengan href mengarah ke style.css, yaitu file CSS-nya di sini. Jadi harus sama ya. Kalau seandainya ada folder, boleh tambahkan folder jika Anda meletakkannya di folder yang berbeda. Tambahkan di sini folder, nama foldernya misalkan aku. Nah, contohnya di sini saya contohkan tanpa folder. Oke. Kemudian disimpan. Disimpan, kemudian di refresh. Nah, sudah ada hasilnya. Ini warna, jadi kalau seandainya warna ini saya ganti menjadi 0, maka itu backgroundnya akan berwarna hitam. Nah, gitu ya. Jadi saya ganti lagi. Jadi disesuaikan saja warnanya. EA. Oke. Kemudian ini kontainer, ini lebarnya. Jadi lebar kotak ini kita membuat 800 pixel, nanti bisa Anda sesuaikan. Kemudian marginnya ini ukuran dari lebar ya. Kemudian background color itu warnanya adalah si kontainer ini warna apa. Jadi di sini warna putih, contoh di sini adalah FLL. Ya. Nah, kemudian coba kita ganti warnanya, apakah memang benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba disimpan. Nah, ini warna hitam. Jadi kita ganti menjadi warna putih yang tadi saja, agar bisa kelihatan. Nah, oke. Kemudian saya akan merapikan. Saya akan menggunakan inline block pada posisi menu ini. Nah, jadi saya tambahkan dulu pada header dan judul, agar biar lebih rapi, baru ditambahkan display pada si menu tersebut. Oke, di sini saya contohkan, saya menambahkan header terlebih dahulu, header. Nah, untuk header ukurannya paddingnya itu 20 pixel saja. Kemudian padding bottom 2 pixel. Nah, kemudian header, judul. Nah, untuk judul kita menambahkan teks line namanya. Oke, di sini saya simpan dulu. Oke. Ini kenapa belum jalan? Karena belum saya tambahkan inline blocknya. Nah, di sini saya akan menghilangkan garis bawah ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan menghilangkan garis bawah ini dengan menggunakan text line dan decoration ya. Nah, di sini saya menggunakan pada posisi saya pindahkan dulu ke lift ya, ke sebelah kanan. Lift, kemudian font size. Coba ukurannya 40 pixel coba. Kemudian font white-nya akan saya tebalkan sedikit, ketebalan bold. Nah, coba saya simpan dulu. Oke, sudah tebal judulnya. Kemudian baru saya tambahkan si judulnya, inline block, diikuti dengan menghilangkan garis bawah ini. Oke. Header,
LI. Nah, di sini saya tampilkan dulu agar tidak seperti ini tampilannya, yaitu dengan nama display inline block titik koma. Nah, kemudian disimpan. Nah, sudah rapi. Jadi kita ingin judulnya ini biar lebih rapi agar digeser sedikit ke posisi kanan, ya. Nah, di sini saya contohkan margin topnya. Coba perkirakan 10 pixel. Dan margin right-nya. Margin right. Coba 40 pixel. Oke. Dan disimpan. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, masih belum ya. Coba kita geser ini lagi sedikit. Oke, simpan. Oke, sudah bergeser. Kemudian kita akan menghilangkan si garis bawah ini. Nah, itu dengan menambahkan header A. Jadi akan kita definisikan underline, itu maksudnya A ya. Nah, di sini adalah text decoration. Nah, kita pilih no one. Nah, kemudian simpan. Nah, sudah hilang. Tetapi saya ingin ketika diklik itu ada warna. Kemudian ada warna ya pada posisi judul ini ya, menu. Nah, di sini kita cukup menambahkan color-nya, warna tulisan. Coba saya tambahkan salmon misalkan. Warnanya apa, salmon ya. Coba padding. Padding 13 berapa bisa? Coba 13 pixel ya. Simpan. Terlalu lebar ya. Oke, terlalu lebar. Jadi kita buat coba 10. Terlalu lebar, atau tidak usah kita pakai padding ya. Kita hapus saja. Oke, seperti ini saja. Tidak usah. Kemudian baru kita tambahkan hover namanya. Jadi ketika diklik judul atau bukan judul tapi menu, akan ada warna di sini. Nah, itu namanya hover. Oke, di sini saya tambahkan header lagi A.2 namanya hover. Nah, di hover tersebut kita buatkan background-nya, background color. Coba kira-kira background-nya apa? Jadi ketika diklik warnanya apa kira-kira? Coba light sky blue, coba. Simpan. Kita refresh. Belum. Itu Kak background. Coba tambahkan color warna tulisannya. Coba white. Simpan. Masih belum ya. Coba kita cek lagi. Background color like sky blue. Coba red. Yang simpel dulu. Seharusnya ada warna di sini. Oke, kita tinggal dulu, kita lanjut dulu. Nanti kita tambahkan warnanya. Kita tinggal dulu. Kemudian kita lanjut ke konten. Bagaimana kita akan menampilkan gambar di tengah-tengah di sini. Saya contohkan penambahan gambar itu menggunakan div yang baru, ya. Di sini div-nya saya contohkan menggunakan kelas baru, itu kelasnya kelas namanya hero misalkan. Nah, di sini kita akan membuat div baru.
div kelas baru ya. Oke, div. Nah, div kelasnya saya tambahkan misalkan namanya hero. Nah, untuk judul, kemudian saya tambahkan lagi div baru, kelas, namanya konten. Nah, gitu ya. Nah, di dalam div ini saya tambahkan lagi H2 judul. Apa ya? Judul artikel. Nah, kemudian ditambahkan sedikit paragraf, yaitu nama adalah paragraf. Dan paragraf saya tambahkan kelasnya untuk dipanggil di CSS. Nah, di sini adalah paragraf penulis. Untuk penulis ditulis oleh, nah, ditambahkan dengan link. Misalnya kalau diklik itu mengarah ke link yang nama ya. Aref Tommy Loveberry. Oke. Oke, tutup. Nah, kita tambahkan dot pada 16 Maret 2021. Nah, ditutup dengan paragraf lagi. Sorry. Lorem. Oke. Kemudian paragraf lagi yang baru. Oke, saya copy aja ya. Agar lebih kelihatan hasilnya. Oke. Kita simpan. Kemudian saya tambahkan di bawahnya div lagi, yaitu untuk si kelas footer. Nah, sini saya tambahkan div yang baru, namanya kelas footer. Nah, untuk footer saya tambahkan dengan nama P kelas copy. Nah, untuk copy baru saya tambahkan di sini copy style. Ingat, untuk membuat sebuah icon C itu dengan tulisan dan kemudian copy titik koma. Nah, Tommy Oke. Tutup dengan paragrafnya, kemudian disimpan. Kita rapikan dulu. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah tampil, dan kemudian kita akan menampilkan gambar di sini, ya. Karena kita menampilkan gambar, jadi gambarnya akan kita pilih di salah satu situs, tetapi bukan gambar sembarangan. Karena kalau kita mengambil gambar sembarangan, biasanya ada copyright-nya. Nah, bisa Anda download di sini, background free di sini, atau di Unsplash ya. Coba kita di unsplash.com ini. Kita akan mengambil gambar salah satu. Nah, ini sifatnya free, boleh kita gunakan, tidak ada copyright. Coba komputer. Oke. Nah, coba kita pilih yang ini saja ya. Kita download. Terlebih dahulu. Oke.
kita copy, pindahkan ke satu folder dengan file yang sudah kita sediakan. Coba di make di sini. Oke. Nah, untuk awal itu kan filenya besar ya. Coba kita cek berapa ukurannya. Kecil ya. Kalau ya bisa aja karena filenya dimensinya 4. Kita kecil dulu ukurannya, kita resize dulu. Saya untuk resize bisa Anda gunakan Photoshop atau bawaan dari aplikasi Windows-nya. Di sini saya contohkan menggunakan Paint. Resize pixel kita ganti menjadi 1 mega 1024. Nah, itu kecil ya. Sepertinya oke. Oke, kita simpan dulu. Oke. Atau gambar yang lain, karena saya kurang yakin gambarnya kurang bagus. Coba yang sudah di-download. Coba yang ini deh. Coba yang ini kita ambil. Kita pindahkan ke folder yang sudah kita sediakan. Oke, ini masih besar dimensinya. Ini kita hapus, kita ganti. Kita perkecil terlebih dahulu ukurannya. Resize, kemudian pixel 1024. Oke, simpan, Ctrl S, close. Kita rename terlebih dahulu. Misalkan namanya apa ya? BG ya. Oke. IMG BG JPG. Oke. Kita akan menampilkan gambar di sini di atas artikelnya. Kita akan menampilkan gambar tersebut. Nah, itu pada posisi di CSS-nya. Untuk menampilkan gambar, itu pastikan format yang akan kita panggil itu sesuai, ya. Jangan ketika dipanggil, formatnya itu berbeda ketika di sintaknya. Oke. Baik, di sini saya tambahkan, kita memanggil si hero, yaitu kelas hero di sini. Kita panggil si hero ini dulu. Nah, pada si hero, kita akan membuat tinggi untuk gambar terlebih dahulu. Itu height-nya misalkan 298 pixel misalkan ya. Oke, bisa Anda sesuaikan saja. Kemudian baru kita menambahkan background image. Nah, untuk background image kita menggunakan URL. Di dalam URL itu adalah foldernya IMG. Coba kita cek tadi nama foldernya apa. Temuan lab IMG ya. IMG dengan nama BG. Oke. IMG garing nama filenya bg.jpg. Kalau sana JPEG pakai E ya, tapi kalau JPG saja. Nah, kemudian background size, ukurannya kita buat seperti cover. Kemudian background position, untuk posisinya ini ada 0 dan ini juga ada 0 juga. Jadi kalau seandainya kita buat minus, itu akan ke atas biasanya. Coba minus 160 pixel. Nah, gini. Pixel ya. Kemudian kita simpan. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita maximize akan tampil seperti ini. Jadi kalau Anda ingin menggeser ininya ke bawah, gambar ke bawah,
itu menggunakan yang ini. Misalkan ini kita geser berapa kira-kira? 2 misalkan. Coba disimpan. Nah, maka gambarnya akan bergeser ke atas. Jadi disesuaikan saja. Nah, jadi kalau seandainya ini dibuat 20 pixel, maka akan bergeser juga. Cuman bergesernya itu berbeda lagi ya, ke sebelah sini. Oke, ini saya nolkan dulu. Dan ini saya kembalikan 180. Saya simpan, saya refresh. Nah, gitu ya. Oke, kemudian saya akan merapikan di sini. Saya akan merapikan tulisan di sini dan yang di sini, agar biar lebih rapi. Kemudian menambahkan warna pada copyright-nya. Oke. Nah, kita akan menambahkan garis dulu agar biar lebih bagus, tapi ini hanya sebagai tampilan saja. Tidak harus sebenarnya, agar lebih menarik saja. Misalkan border, coba border topnya kita kasih 5 pixel, solid salmon warnanya misalkan. Coba refresh. Nah, ini ada garis-garis di atasnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi di bawah ini juga ada garis, tapi ini hanya sebagai variasi saja. Kalau Anda gunakan silakan. Border bottom, berarti di bawah. Nah, border bottomnya kita samakan ukurannya 5 pixel. Kemudian solid lagi. Sorry, bukan. Yep. Solid. Coba warnanya light sky blue. Simpan, refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi hanya ada variasi saja. Kemudian menambahkan pada konten content. Coba kita cek dulu. Konten ya, oke. Konten. Nah, pada konten itu kita tambahkan dulu ukurannya padding. Paddingnya 2 pixel, titik koma. 20 lah, biar lebih besar. Apa yang terjadi? Coba kita simpan. Nah, berarti ada jarak ya. Kemudian tambahkan lagi konten H2 itu yang ini. Di sini ada konten memanggil si H2. Oke. Pada H2 kita akan memodifikasi tulisannya dengan ukuran font size 30 pixel. Kemudian color ya. Coba color black. Dan text decoration. Coba simpan. Kita refresh. Nah, oke, sudah berwarna hitam, sudah rada besar. Ini kenapa bisa ini? Oke, coba saya cek dulu. Saya cek dulu sebentar. Saya nulis this, ditulis oke. A paragraf. Ya, betul ya. Untuk memastikan agar biar aman, kita rapikan dulu. Ini sudah penutupnya. Ini ada nggak? Ada. Oke, ini ada penutup yang mana nih? Oke, kelas kelas oke, kita kembali ke style ini. Nah, kita lanjutkan.
Kalau sudah, kita lanjut ke si penulis. Nah, jadi kita inginnya tulisan penulis ini agar lebih kecil. Coba kita lebar dulu sedikit. Ini 800 ya. 860 coba. 8. Oke. Biar lebih lebar saja. Kita tambahkan si konten penulis. Oke. Kita buat font size-nya dengan ukuran kecil, pixel. Margin top-nya kita buat -5 ya. Simpan, kita cek dulu. Oh, sudah mulai kecil ya. Ini seharusnya ke sebelah sini seharusnya. Coba kita edit lagi. Seharusnya ini bukan di bersebelahan, seharusnya di sini ya. Seharusnya bersebelahan di sini. Ini ada yang salah. Ditulis oleh refresh kembali. Nah, harus seperti ini ya. Oke, sedikit ada kesalahan tadi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pada top ini, pada konten penulis sudah kita rapikan. Ukurannya 11 dan posisi margin topnya sekitar 5 pixel minusnya. Kemudian ditambahkan dengan konten lagi. Kira-kira bagus lagi. Ini sudah konten. Oke, sudah. Konten A. Kita akan menghilangkan garis bawah ini. Ya. Si konten A itu color salmon misalkan. Kemudian text decoration no one. Simpan, refresh. Sudah hilang dengan warna salmon ya. Kemudian saya akan menambahkan pada konten P ini agar spasinya lebih teratur dan agar lebih rapi. Nah, gitu. Perhatikan ya. Perhatikan di kontennya. Perhatikan di sini, saya akan menambahkan syntax.content P, maka memanggil si paragraf ini atas nama paragraf di sini P akan memerintahkan dengan margin topnya 20 pixel gitu. Coba kita simpan hasil dulu. Nah, sudah ada perubahan. Kemudian saya tambahkan lagi ukuran font. Font size-nya saya buat 10, coba 10 pixel. Oh, terlalu kecil ya. Coba sekitar 13, coba 13 pixel. Nah, gimana menurutnya? Bagus ya? Saya kira 13 cukup ya, 13 pixel. Nah, kalau kita lihat secara detail, ini masih terlalu belum rapi. Jadi kita akan menggunakan line-nya pada menggunakan justify namanya. Rata kiri kanan. Ya, ini kan masih belum rapi. Nah, maka kita tambahkan di sini perintahnya ada di bawah font size adalah text align. Nah, pada text align kita tambahkan justify. Kita simpan. Refresh kembali.
Nah, seperti itu ya. Jadi perhatikan, tadi tidak kurang teratur, jadi sekarang sudah ada rada bagus ini ya, tampilannya. Nah, kemudian pada footer di bawah, kita akan menambahkan warna di footer ini dan posisinya di tengah. Nah, maka kita tambahkan panggil si footer tersebut. .footer, nama kelasnya, tambahkan background color. Coba saya tambahkan background colornya 33. Ya, footer. Simpan, refresh. Nah, sudah berwarna. Kemudian ini tidak kelihatan, jadi kita rubah warnanya menjadi putih dan posisi di tengah. Dan tambahkan dulu .footer .copy. Kita tambahkan color abu-abu aja ya. Crash EA titik koma. Kita simpan. Coba kita cek dulu. Nah, sudah berwarna. Jadi kita pindahkan ke posisi tengah. Nah, kita pindahkan text line center. Kemudian kita sedikit perbesar hurufnya. Font size 12 pixel. Oke, kita cek, refresh. Nah, sudah pindah ke depan. Nah, bagaimana menurut Anda? Cukup bagus ya untuk standar awal pembelajaran pertemuan 3 kali ini di lab-nya. Bagaimana kalau seandainya di background ini kita tambahkan gambar? Kita tambahkan gambar, cuman gambarnya yang rada-rada tidak terlalu mencolok ya. Nah, untuk gambar tersebut, gambar background, itu bisa di-download di situs ini. Ini sudah saya sediakan di total ini. Coba kita ke sini ya. Sub pattern sini. Nah, di sini. Oke. Coba saya tambahkan yang mana yang bagus. Coba pilih thumbnail dulu. Banyak pilihan ya, bisa kita gunakan sesuai selera. Coba yang geometrik. Oke, saya coba dulu, saya download. Oke, kita open. Oke, sudah. Kita open, kita pilih geometrik ya, ekstrak dulu ya, diekstrak dulu. Ini dia geometrik, kemudian kita copy, pindahkan ke folder yang sama di IMG. Nah, di sini ya. Coba kita ganti namanya a.bg. Oke. Kemudian kita tambahkan agar ketika ditampilkan background ini akan tampil gambar yang sudah kita download sebelumnya. Nah, untuk membuat background itu bisa kita tambahkan di sintak body paling atas. Nah, di paling atas ini kita menambahkan namanya adalah background image, hampir sama dengan namanya yang di sini, mana dia? Nah, ini hampir sama dengan ini ya, cuman ini untuk di belakang websitenya. Oke, kita tambahkan. Nah, di sini kita menambahkan background image. Nah, caranya sama, URL itu nama folder img dari nama filenya, contoh a underscore tadi namanya apa ya, bg.png. Coba kita cek.
Tuh kan, nanti salah. Oke, betul. Betul ya. Oke, kemudian kita simpan dan bagaimana hasilnya. Nah, jadi backgroundnya sudah tampil. Terlalu terang ya. Oke. Mungkin bisa kita ganti nanti, tergantung dari selera Anda. Nah, baik, seperti inilah cara sederhana membuat website standar menggunakan HTML dan CSS standar. Nah, mungkin nanti bisa Anda kembangkan dari hasil seperti ini jadi yang lebih bagus lagi. Karena untuk versi CSS sekarang sudah ada framework-nya, sudah banyak. Contohnya Bootstrap ya. Karena kan bisa responsif dan bisa menyesuaikan bentuk dari tampilan perangkat. Nah, kalau seperti ini masih standar, mungkin dari Anda nanti bisa mengembangkannya. Baik, saya rasa cukup ya. Kalau dilihat ini cukup bagus. Mungkin nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Dan jika ada pertanyaan seputar pertemuan lab ini, silakan Anda ajukan di forum Google-nya. Baik, terima kasih sudah menyimak materi pertemuan 3 ini. Dan saya harapkan Anda sudah bisa membuat website standar menggunakan HTML dan CSS. Dan nanti source-nya nanti akan saya share di Google Forumnya. Baik, jika ada salah mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.